Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian setiap malam Senin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, walaupun tadi hujan sempat mengguyur bumi Wonosobo dengan derasnya, tapi tidak membuat kita patah semangat untuk hadiri majelis ilmu. Dan kita yakin saudara-saudara kita yang dari tadi malam juga sudah mempersiapkan diri untuk hadir di majelis ilmu ini, mungkin karena ada keperluan, ada udzur syar'i, atau mungkin mau berangkat cuman gak punya mantel atau mobil kepake. Insya Allah mendapatkan pahala sama seperti kita. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, tahun 2001 saya tidur-tiduran di salah satu hotel Masjidil Haram. Masjidnya ada aula besar biasanya kan, beberapa hotel. Jadi hotel-hotel di Masjidil Haram itu bisa kita sholat di aula masjid hotel, atau bisa kita sholat di bawah Ka'bah, di pelataran Masjidil Haram. Saya melihat di rak-rak salah satu masjid itu, di hotel itu ada salah satu artikel bagus. Artikel yang judulnya ini, Ruqyah Mandiri Tanpa Bantuan Ustaz. Jadi dalam artikel itu yang berartikel bahasa Arab, saya coba terjemahkan dalam bahasa bebas saya lah. Mungkin ada terjemahan yang enggak mengena, ya mohon maaf. Di sana itu dikatakan setiap orang-orang beriman itu punya potensi untuk bisa terhindar dari jin. Bahkan punya potensi untuk bisa meruqyah dirinya dan saudaranya. Tapi yang Rasul sarankan, jangan pernah minta diruqyah ataupun menjadikan tukang ruqyah. Ini yang kita harus garis bawahi. Karena hasil dari peruqyah dan hasil bekam itu Rasulullah mengatakan upahnya itu najis, kotor. Ya, maka kalau kita punya ilmu ini, artinya ketika orang mengakui kita bisa meruqyah, kalau bisa dia datang ke rumah kita, menghadap kita hanya sekali. Selebihnya kita kasih ilmu, dia ruqyah sendiri. Tuh. Maka sebelum saya bagikan nanti ruqyah-ruqyah yang syar'iyah itu, yang bentuknya PDF, itu akan saya bagikan insya Allah lewat grup oleh Om Gio. Kita akan paparkan dulu apa amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita itu selalu ditemani oleh jin. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawanya itu mengatakan ada 3 sebab kenapa orang itu yatakhabbatu bisyaitan, kesurupan setan. Atau wanita cantik, bodinya bagus, bertahun-tahun gak nikah-nikah. Ya. Atau mungkin dia punya penyakit, ketika berobat ke dokter tidak terdiagnosa oleh dokter, tapi bisa tersentuh dengan ruqyah. 3. Yang pertama apa kata Ibnu Taimiyah? Jin itu senang dengan dia. Ya, senang, suka. Ini wanita dari bentuk manusia kok cantik sekali. Atau ini laki-laki dari bentuk manusia kok tampan sekali. Abu Aqila itu salah satu alumni Gontor yang istrinya itu meninggal karena sakit yang memang tidak terdiagnosa oleh dokter. Maka dia belajar tentang ruqyah. Sempat meninggal istrinya, bukan karena setan, tapi karena mungkin sakit yang tidak sembuh-sembuh datang, qadarullah meninggal. Dia itu bilang ada pernikahan antara manusia dengan jin. Ya. Bapak Ibu kalau buka YouTube-nya, di YouTube ada namanya Tebo. Tebo itu anak
hasil pernikahan antara manusia dengan genderuwo. Dan saya dengan mata kepala saya sendiri melihat ketika Tebo itu dipamerkan di Mangga 2 Square, Jakarta Utara. Itu anak genderuwo yang dia, dan ditampilkan di ketika ada program buka laptop, siapa tuh ininya? Buka laptop, Tukul Arwana. Itu disandingkan Tebo itu. Ya, kembali ke laptop. Ya, itu Tebo. Dia gigi nggak ada, giginya kecil-kecil, dia punya gusi itu seperti darah merah, nggak bisa ngomong dia. Itu terjadi, itu satu. Suka dengan bangsa manusia. Yang kedua, jin itu disakiti oleh kita. Ngebuang air rebusan Indomie, nanti ada dalilnya. Ya. Tanpa disadarin kita ngencingi lubang. Kata Rasulullah, jangan pernah kalian kencing di lubang. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in itu makruh hukumnya. Rasulullah melarang. Kenapa? Yang pertama, terdapat gas dioksida di dalam lubang. Yang kedua, lubang itu tempat paling nyaman buat bangsa jin. Apa dosanya dia dikencingi? Ya kan? Kemudian manusia bisa yatakhabbatu syaiton, kata Majmu' Fatawa. Itu karena apa? Karena jin itu sedang jahil sama kita. Kalau kata anak-anak, nakal, ya, sedang main-main sama kita. Nah, perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa menjadikan kita itu bisa terhindar dari jin? Ya, ada 15 tahapan. Insyaallah kita akan kaji satu persatu. Yang pertama apa? Hendaklah mengawali sesuatu dengan mengucapkan tasmiyah. Ini salah satu prioritas pertama orang yang ditakuti oleh bangsa jin ketika dia melakukan sesuatu, mengucapkan bismillah. Orang kalau melakukan sesuatu baca bismillah, dia ngambil air baca bismillah, dia buka laptop baca bismillah, pasti tangan kanan yang akan kerja, bukan tangan kiri. Bismillah, nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin. Astagfirullah. Gak apa-apa. Ini praktek yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ada nggak orang ngerokok Bismillahirrahmanirrahim? Gak ada. Dan pastinya orang yang ngerokok itu lebih nyaman pakai tangan kiri daripada tangan kanan. Punten, saya nggak ngebahas ngerokok. Saya nanya Bapak mertua rahimahullah, saya nanya nih, karena memang kita suka canda, suka ngobrol. Saya bilang, Pak pernah nggak ngerokok itu pakai tangan kanan? Kalau orang Binangun bilang orang maja-maja, ya kan? Nggak bisa, ya kan? Ya, nggak bisa. Pernah nggak baca Bismillah? Enggak. Dan memang itu perbuatan syaitan. Punten ya, terlepas halal atau haramnya saya nggak ngebahas seperti itu. Jadi memang pertama kali lakukan awali dengan tasmiyah. Kemudian yang kedua, hendaklah makan minum dengan tangan kanan. Ini tahapan yang kedua. Kemudian yang ketiga, hindari membuang air panas di tempat-tempat kediaman iblis tanpa membaca ta'awudz. Artinya bukan larangan buat kita untuk membuang air rebusan Indomie itu di tempat lubang, karena kita yakin apapun tempatnya bismillah lah, nggak akan apa-apa. Yang penting Rasul bilang baca ta'awudz. Jadi yang dilarang itu apa? Yang dilarang bukan ngebuang Indominya di selokan, itu kan musyrik, ya kan? Yang dilarang apa? Yang dilarang kalau toh memang Anda itu harus terpaksa buang air panas itu di selokan, di kamar mandi, di lubang, tolong awali dengan membaca bismillah. A'udzubillah minasyaitonirrajim, ta'awudz. Kemudian yang keempat, jangan terlalu lama di kamar mandi. Ya, saya dulu tahun 2017, Bapak Ibu, saya belum lama di sini, masih jadi kontraktor di belakang grosir ACC. Ya, itu saya dipanggil sama orang Manggisan, saya nggak tahu, sampai sekarang belum ketemu. Dia ngewarung, dia ditinggal sama suaminya itu lama, dia punya anak
punya anak itu kecil, wallahu alam sekarang anaknya 2025 sudah nikah atau belum. Itu anak, awalnya si ibu ketika anaknya mau mandi, sendiri mandi. Si anak berlama-lama di kamar mandi, akhirnya lama-kelamaan betah dia di kamar mandi, gede sedikit, itu anak keluar dari kamar mandi, ketika bersentuhan dengan ibunya, balik lagi kamar mandi. Was-was yang terjadi. Ambil wudhu, kesentuh emaknya, marah-marah, wudhu lagi. Itu kan penyakit was-was. Jadi ada gangguan jin itu dua, yang tampak dan yang tidak tampak. Ini di kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah. Yang tampak itu gimana? Yang tampak itu ketika ada kotoran dalam diri kita, ada kotoran dalam baju kita, kita itu nggak peduli. Padahal kita harus sholat. Itu salah satu gangguan jin, ngeremehin najis. Ya, orang yang ngeremehin najis itu apa? Istinjanya asal-asalan, ceboknya asal-asalan, ya kan? Memang ada ikhtilaf. Pipis sambil berdiri dengan pipis duduk itu ikhtilaf. Tapi diagnosa dokter mengatakan yang paling bagus itu pipis sambil duduk. Prostat turun berok itu terjadi kebanyakan laki-laki. Wanita itu nggak pernah, bahkan jarang. Kenapa? Karena laki-laki kebanyakan kencingnya berdiri. Perempuan yang berdiri bukan berdiri, megaloman namanya kan. Tuh, prostat segala macam. Ya. Terlebih memang ikhtilaf. Saya di satu sisi pernah dapatkan hadis jangan pipis sambil berdiri duduk. Tapi di satu hadis sahih juga nggak ada kaitannya, nggak ada perintah secara masyru pipis sambil duduk itu. Tapi mana yang lebih baik dari kita, ambil semuanya. Orang yang pipisnya sembarangan, asal-asalan, istinjanya asal-asalan, pasti wudhunya asal-asalan. Wudhunya asal-asalan, ketika sholat pasti ditulari penyakit was-was. Yang lain sudah baca Al-Fatihah, imam sudah walad dolin, kita masih Allah. Pernah Pak gitu? Allah. Ini was-was nih. Ini gangguan setan yang tidak tampak. Akibatnya apa? Apa asbabnya? Karena meremehkan yang namanya istinja. Jadi 4, jangan terlalu lama di kamar mandi. Facebookan di kamar mandi, Instagraman di kamar mandi, TikTokan di kamar mandi, baca koran di kamar mandi. Ya, kamar mandi itu selesai setelah kita buang hajat, keluar cepat-cepat di kamar mandi. Nanti kita akan bahas. Yang kelima, tidak menjadikan Al-Quran sebagai penjaga. Allah yang menjaga kita, bukan Al-Quran. Dulu musim 97 kolor hijau ya Pak. Saya masih di pondok, kolor hijau itu sampai setiap rumah beli stiker Yasin sama ayat kursi, bikin banner besar-besar di tembok tuh. Itu kan penjaga. Yang bagus gimana? Baca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, habis maghrib itu yang paling masyru baca suratul Baqarah. Maka Allah akan lindungi dengan peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan datangnya, santet segala macam bla bla itu, suratul Baqarah. Termasuk menjadikan Al-Quran sebagai penjaga itu apa? Naruh uang di lembaran-lembaran Quran. Supaya apa? Nggak dimaling tuyul katanya. Ya kan? Dan ternyata tuyulnya hafizah. Ya kan? Kemalingan juga. Astagfirullahaladzim. Jin itu hafal Quran, beliau itu lebih cerdas. Ya. Yang keenam, tidak menjadikan Al-Quran sebagai hiasan saja. Yo, hati-hati yang kemarin nikah, maharnya Al-Quran. Kalau hari ini nggak dibaca, nuntut tuh Al-Quran. Kalau kata Quran, dasar kamu manusia, aku cuman buat jadi penebus alat kelamin doang istilahnya, ya kan? Baca Al-Quran. Ya, yang kepengen agamis, maharnya mukena, maharnya ruku, maharnya apa? Maharnya Al-Quran, baca tuh Al-Quran. Nggak dibaca kita dosa. Kemudian yang ke-8, yang ke-7, membuang jimat, wapak. Ya, orang itu kadang meninggalnya lama, itu disebabkan ada beberapa sebab. Ya, yang pertama mungkin dia pernah menanam jimat di dalam tubuhnya. Itu kalau dia sholat insya Allah luntur lah.
Kita jangan terobsesi dengan sinetron-sinetron ketika ada susuk, baca Quran susuknya lepas, tuing 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 tuing, itu sinetron, Pak. Ya, orang yang matinya lama itu biasanya sakit, dicek. Yang pertama, ini orang yang lagi sakit kok bertahun-tahun nggak meninggal, apa ada simpenan? Kalau toh memang nggak ada, dicek. Malaikat Israel itu tidak akan pernah mencabut nyawa seseorang ketika ruangan sekitar itu najis, kotor, ya. Maka kalau kita nauzubillah punya saudara, punya siapa, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, BAB di situ, pipis di situ, maka yang jaganya itu harus betul-betul telaten. Ya, selama dia masih mudengan, sholat itu wajib. Ya itu, kecuali kalau dia sudah pikun, pempesnya buru-buru diganti, harus bersih lah. Kemudian yang ketiga, ketika ada wanita yang mendampinginya terbuka aurat, itu malaikat Israel tidak akan mencabut nyawa dengan segera. Ini hati-hati. Ya. Dan kita lanjutkan. Yang ke-8, tidak memelihara anjing dan minuman keras di rumah. Memelihara anjing itu apa? Mengurangi pahala 1 qirot. 1 qirot itu 1 gunung Jabal Uhud. Kan sayang kita. Sholat kita pahalanya hilang, haji kita pahalanya hilang, umroh kita pahalanya hilang. Karena apa? Punya minuman keras. Saya nggak bicara alkohol ya Pak ya. Karena alkohol itu kan bukan hanya minuman keras, tapi buat praktek obat segala macam. Tapi saya bicara minuman keras. Minuman keras ini tidak akan datang malaikat rahmat, bahkan jin yang nampak. Ya. Kemudian yang ke-9, apa yang ke-9? Tidak menyimpan ausan, patung-patung. Yang di rumahnya ada gambar Pangeran Diponegoro, lepas. Ya, lepas. Yang ada sejadah, yang ada permadani, gambar harimau, buang permadaninya. Ya, sekarang sudah gambar bunga-bunga saja. Di rumah ada gambar di ruang makan ada gambar buah-buahan, nggak apa-apa. Gambar binatang jangan. Itu malaikat rahmat nggak ada. Kita bangga, fitrah manusia bangga. Kita punya foto anak-anak kita dari anak masih kecil sampai anak sudah meninggal, kita punya fotonya misalkan. Kita pajang di dinding, itu jangan Pak. Malaikat rahmat itu nggak masuk. Kita sediakan saja album. Kita kepengen kan mempertontonkan keluarga kita yang damai ketika plesir segala macam, nggak harus di dinding. Gimana? Taruh di album, kemudian letakkan di bawah meja. Kalau ada tamu tinggal baca albumnya itu. Jangan, sekarang sudah pelan-pelan saja, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Kemudian yang ke-10, gemar membaca Al-Quran. Ya, gemar membaca Al-Quran, insya Allah jauh daripada yatakhabbatus syaiton. Yang ke-11, menegakkan sholat. Yang ke-12, hindari hiburan musik. Musik itu kontra dengan para penghafal Al-Quran. Ya, ada orang-orang ulama-ulama salafus soleh, kalau saya belum bisa. Itu ketika dia mendampingi istrinya, mendampingi anak-anaknya belanja di mall, itu kadang-kadang ada orang jubah, berbewok, jenggot, full sunnah, dia pakai Walkman Pak. Walkman, ya kan? Bukan dengerin musik, untuk menghindari musik yang ada di mall. Karena orang-orang seperti itu, ketika dia pulang dari mall, pasti futur. Apa itu futur? Duhanya males, ya kan? Coba kita kenal nggak kita kejadian, kita plesir, kita ke gunung atau kita kemana, ya kan, mendengarkan musik segala macam. Pas kita pulang ke rumah, 3 hari plesir, 4 harinya pulang ke rumah, pasti futur itu akan tiba. Sholat subuhnya kebablasan, duhanya acak-acakan, tahajudnya kembali malas. Kenapa? Mungkin salah satunya asik banget mendengarkan campur sari Pak. Ya. Kemudian yang ke-13, nutup aurat. Tertutup aurat. Yang ke-14, jaga wudhu. Apalagi mereka yang sering yang namanya ayan, ya kesurupan, tulang belikatnya renggang. Orang yang tulang belikatnya renggang itu biasanya kalau punya masalah nggak akan pernah diceritakan hatta kepada orang tuanya. Dia senangnya itu apa? Menyendiri di kamar, bikin diare. Itu gampang tuh. Ya. Kemudian yang ke-15 terakhir, minum air hujan. Quran surat Al-Anfal ayat 11 Pak. Tuh.
Ya, yuk kita buka satu persatu, kita bahas. Yang pertama, hendaklah mengawali sesuatu dengan mengucapkan tasmiyah. Yang kedua, hendaklah makan minum dengan tangan kanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kata Rasulullah, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya dari rahmat Allah. Kita makan tanpa bismillah, cuma dapat kenikmatan dunia, kenyang, tapi nggak bernilai pahala. Kita minum tanpa baca bismillah, cuma dapat kenikmatan menghilangkan dahaga, tapi nggak dapat keberkahan. Akhirnya apa? Habis makan, kekenyangan, ngantuk, sholatnya kebablasan, baca Qur'annya emoh, ini nggak ada keberkahan. Jadi satu aktivitas yang tidak didahului dengan mengucapkan bismillah atau basmalah masdarnya, maka tidak ada nilai kontinuitasnya, nilai keistiqomahannya nggak ada, terputus dari rahmat Allah. Rasulullah SAW memerintahkan sebelum menyantap makanan bacalah bismillah. Demikian petunjuk Rasulullah SAW berkaitan dalam hal etika makan yang mesti dipenuhi oleh seorang muslim. Pertama kali apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tidak lupa membaca bismillah di awal. Gak baca bismillah di awal sampai akhir lupa, pasti makannya 3 bakul nambah Bapak Ibu. Ada nanti riwayatnya. Ya. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi, ya. Ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Salamah. Lalu Rasulullah SAW itu di sebelahnya ada makanan. Rasul mengatakan, ya Abi Salamah, samillah, makanlah dengan membaca bismillah. Wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makanlah yang dekat dengan kamu. Kalau yang dekat dengan kita sambal cuma lalap jengkol, itu aja Pak. Rendangnya jauh, etikanya kita nggak boleh nyerobot ngambil rendang. Tunggu rendangnya datang sendiri, itu etika. Ya kita kan enggak, dan saya juga enggak. Kita lagi makan tahu goreng, ngelihat tempe kemul di sana, nyerobot tempe kemul di sana. Ini etikanya salah. Wakul mimma yalika. Ya, samillah. Kalau memang rezeki kita lalap dengan jengkol, sudah. Apa namanya? Rasain saja. Kalau takdirnya dapat rendang, nanti rendang maju sendiri. Wakul mimma yalika. Pentingnya tasmiyah, membaca bismillah, ini kian jelas dengan petunjuk Rasulullah SAW bagi orang yang lupa membacanya. Disebutkan dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah itu bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Jika salah seorang di antara kalian itu makan, apapun makanannya, maka sebut nama Allah. Sebut nama Allah itu bisa bismillah. Ya, sunnahnya itu banyak ayat hadis-hadis mengatakan bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi apa? Bismillah sudah cukup, itu tasmiyah. Fa inna siya ayulka rasmallahi ta'ala fi awwalihi. Kalau seandainya dia lupa membaca bismillah pada saat awal dia makan, maka Rasul bilang ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka pada saat kita sudah misalkan makanan 1 sendok lagi, kita baru ingat, ya Allah nggak baca bismillah. Di suapan terakhir ini kita baca bismillahi awwalu wa akhirahu, maka setan yang membersamai kita makan itu memuntahkan makanan-makanan yang dia makan bersama dengan kita. Orang cerdas, orang soleh itu nggak mungkin mau ketika dia makan bersama musuhnya. Nah, setan itu adalah musuh kita bersama. Mana mungkin kita memberikan makanan kepada musuh kita? Nggak mungkin. Ngasih tempat tinggal, kemudian makan di dalamnya, tidak mungkin. Ya. Dalam masalah ini berarti hukum membaca tasmiyah itu wajib. Faliyadhkurismallah, ya, wajib.
Jika meninggalkannya dengan sengaja, maka seseorang telah berdosa dan setan akan menyertainya dalam hidangan tersebut. Dan pasti tidak ada seorang pun yang ingin musuhnya bersama dia menyantap makanan miliknya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karena di antara manfaat membaca tasmiyah adalah apa? Untuk menghindari campur tangan setan dalam makan dan minum yang hendak dikonsumsi oleh seorang muslim, sehingga ia pun akan memperoleh keberkahan dengan makanan yang disantapnya. Jika menyantap makanan atau menikmati minuman tanpa disertai membaca bismillah, berarti seseorang telah menyediakan rizki bagi iblis atau setan. Rasulullah SAW menceritakan dalam sebuah hadits qudsi, ini iblis bertanya kepada Allah. Qala iblis bertanya, kullu khalqaka bayanta rizqah. Ya Allah, setiap makhlukmu, pepohonan, manusia, bintang bulan, sudah engkau tetapkan rezekinya. Maka apa rezeki aku ya Allah, kata iblis. Ditanya kepada Allah. Maka Allah mengatakan, fima lam yudhkar ismi alaih. Sesuatu makanan yang tidak diucapkan bismillah ketika makannya, itu adalah makananmu. Ya, jadi mulai sekarang jangan lupa bismillah. Manakala tasmiyah tidak diucapkan, maka setan melakukan intervensi kepada manusia sehingga berakibat keberkahan makanan yang tengah disantapnya tercabut dari rahmat Allah, yang pada gilirannya bisa menyebabkan seseorang akan menghabiskan makanan maupun minuman yang lebih banyak dari kebutuhan. Loh, kok ada anak kita makan bubur nambah 5 mangkok, Bapak Ibu? Ya kan? Nggak seperti biasanya. Mungkin belum membaca bismillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi makan bersama 6 sahabat nih. Kemudian ada seorang badui datang dan ikut makan dengan 2 suapan tanpa baca bismillah. Ini badui. Maka Rasul mengatakan, coba seandainya itu badui itu baca bismillah, pasti 6 orang ini dengan hidangan seperti ini cukup. Ternyata masih lapar enggak? Masih lapar ya Rasulullah. Apa sebabnya? Badui tadi 2 suapan tidak membaca bismillah. Nah, ya teman-teman, kalau makan di nampan kita sama-sama 6 orang, harusnya itu berkahnya itu apa? Biasanya kalau kita makan sama-sama walaupun sedikit, insya Allah kenyang semua, itu berkah. Tapi kalau seandainya kita makan sama-sama sesuai sunnah, tapi masih lapar, masih nambah, ada di antara kita yang makan tanpa membaca bismillah. Ya, dalam hadis dikatakan Rasulullah ketika bercerita ini, mengeluarkan hadis ini, peristiwa ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa setelah makan. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dalam riwayat lain, alhamdulillahilladzi huwa at'amani. Ya. Kita kan selama ini kenalnya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu masru juga, tapi lebih masru yang ini dengan yang tadi. Alhamdulillahilladzi huwa at'amani. Segala puji bagi Allah, Dia Allah yang mengecangkan saya, bukan tempe kemul, bukan megono, bukan mie ayam, bukan segala-galanya. Ini tauhid ketika kita sedang makan. Yang ketiga, ya, hindari membuang air panas di tempat kediaman iblis tanpa membaca ta'awudz. Ya, saya ulangi lagi, Islam tidak melarang kita membuang air panas di tempat-tempat yang berlubang atau kediaman iblis. Wong iblis takutlah dengan manusia. Yang dilarang itu apa? Kita meninggalkan baca ta'awudz. Islam datang kepada kita untuk memberikan keselamatan kita. Kata Islam, ketika kamu masuk kamar, kamu itu membuka pakaian, maka makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh mata melihat aurat kamu. Maka pada saat kamu sedang buka pakaian di kamar mandi atau melepaskan pakaian di kamar, maka ucapkanlah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Allah butakan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata untuk melihat aurat Anda. Banyak ulama menegaskan bahwa membuang air panas bisa mengganggu jin, sekalipun tidak ada dalil tegas
yang menunjukkan hal itu. Namun ini semua terbukti secara realita. Yang tadi saya di awal mengatakan, Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawanya mengatakan, wasara al-jin lil insi huwa li asbabi thalasah. Orang bisa kesurupan jin itu dengan 3 sebab. Yang pertama apa? Taratan yakunul jinni yuhibbul masyru' fayasra'u liyatamatta bihi wa hadha sar'u yakunu arfaqu min ghairihi wa ashala. Wa taratan yang kedua, yakunul insi idahum idza bala alaihim aw sabba alaihim ma haron. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga taratan yakunu bi tariqil abthi bihi kama yab'asu sufaha al-ins bi ibna'is sabil. Jin merasuk ke tubuh manusia bisa terjadi karena 3 sebab. Pertama, karena jin ini menyukai orang yang dia rasuki. Jin merasukinya agar dia bisa merasa tenang dengannya. Kerasukan semacam ini paling ringan dan paling mudah daripada yang lain. Suatu hari teman-teman pengurus MT Al-Hasna itu bertamu ke rumah kami. Di antara mereka ada orang dalangan. Di dalangan itu katanya sudah lumrah kalau banyak wanita-wanita itu yang nikahnya lama, sampai tua nggak nikah-nikah. Wallahu a'lam. Ya, saya teringat dengan saya punya ponakan di Bogor, Pak. Ini nyata. Ya, kita di masjid nih. Jadi memang orang Bogor itu masya Allah, memang keturunan masih keturunan Brawijaya lah, ya, keturunan raja. Cantik, Pak. Orang Bogor Cianjur Puncak, ini putih segala macam. Ponakan saya ini sekarang sudah punya anak. Itu nikah sampai 8 kali. Nikah sampai 8 kali. Pernikahan pertama belum ditiduri meninggal suaminya. Kedua meninggal, ketiga meninggal, keempat meninggal, sampai ketujuh meninggal. Ternyata pada saat kita silaturahim keluarga, tahu saya dari pondok, langsung mamahnya ini cerita. Itu kata anak saya, itu dari laki pertama sampai laki suami ketujuh itu, ketika mau berhubungan badan punten, keluar dari alat kelamin si wanita ini kelabang putih, Pak. Wallahu a'lam bishawab, ya, kelabang putih. Terjadi seperti ini. Ya. Orang yang lama di kamar mandi itu pasti terjadi penyakit was-was. Makanya hati-hati. Suka tuh jin. Kenalan, sudah ta'aruf, ya. Wah, cantik. Pas lamaran ternyata kayak genderuwo segala macam. Itu bisa terjadi. Jin itu nggak mau. Makanya saya bilang, orang yang bisa indigo, yang bisa melihat masa depan, itu sudah dibersamai sejak kecil sama jin tuh. Dia harus diruqyah, Pak. Besok kita ke rumah Kinor Yarsi apa itu. Ya kan? Nggak boleh dibanggakan itu. Indigo nggak boleh. Gue lihat segala macam ini, nggak perlu diruqyah itu orang. Artinya kan jin bersama dia. Jadi orang udah mau ngelamar kok, toto ngelihat dia kok jelek gak jadi ngelamar. Artinya apa? Tidak boleh ada satupun dari bangsa manusia yang nikahin kamu. Kenapa? Aku sudah suka sama kamu. Ruqyah, harus diruqyah. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Karena manusia mengganggu jin. Misal dengan cara apa? Ngencingi jin, atau nyiramin air panas ke jin, atau membunuh salah satu jin, atau bentuk gangguan lainnya. Ini jenis kerasukan paling berat dan bahkan seringkali bisa menyebabkan terbunuhnya orang yang kerasukan. Ya, yang ketiga, kerasukan karena sebab jin main-main, nakal lah, ngejailin, Pak. Ya. Tanya kalau kita lagi di alun-alun, di bawah pohon beringin, ya. Kalau memang enggak terpaksa banget, sudah hijrah. Karena jalan-jalan itu syarrul majalis. Jalan-jalan, tempat-tempat tongkrongan itu bukan majelis ilmu, adalah apa? Seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat kata Rasulullah SAW itu apa? Tongkrongan-tongkrongan. Jalan raya itu seburuk-buruk tempat dan pasar-pasar. Kalau kamu tidak ada kebutuhan di tongkrongan, di jalan raya, bahkan di pasar, falzam, lebih baik kamu di masjid. Kalau di masjid kamu nggak ada keperluan juga, maka falzam baitaka, lazimkan dirimu untuk selalu menetap di rumah saja. Ya, sawan, ya kan, kita bawa anak kecil malam Jumat kok di bawah pohon beringin, ngapain? Ya kan, ya kan.
Ngapain ini Ustaz lagi ngomong anak, maghrib kok ngomong anak ya. Mendingan di masjid jami kita ngomong anak ya. Beliau juga mengatakan waqad yakunu wa huwa katsirun awil aktsar an ba'di wa majazatin misli ayu yu'dhiyanahum ba'dal insi aw yadunnunu annahum ya'tabiduna ana'an adahus bisu'ain ala ba'dihim. Dan terkadang, dan ini sering terjadi pada sebagian orang, bahwa ada orang yang mengganggu jin, atau jin merasa manusia ini sengaja mengganggu mereka. Dulu nggak ada yang namanya pondok pesantren kesurupan jin semuanya, Pak. Santri ini kesurupan jin. Kenapa? Karena zaman sekarang zamannya medsos, habitatnya mereka banyak diganggu kita. Ya kan? Ada atau tukul arwana jalan-jalan, itu kan ya. Rumah makan belimbing disatronin. Ya, ini tahlil apa enggak? Diadakan malam-malam, waktunya bangun malam kok ada kameramen di sana di rumah makan belimbing, tahu ya, Pak? Masya Allah Akbar. Jadi habitat mereka diganggu. Bahkan Gontor Putri itu pernah sebagian santrinya kesurupan. Loh kok bisa seperti ini zaman sekarang? Karena apa? Habitat mereka diganggu. Ada uka-uka tuh zaman dulu ya. Ya, habitat mereka diganggu, maka mereka mengganggu kita. Yu'minuna bil ghaib itu satu kewajiban seorang mukmin. Kita harus yakin percaya adanya kegoiban. Tapi kita tidak dibenarkan untuk bermuamalah dengan kegoiban. Ya, bermuamalah ada dua, muamalah ma Allah dan muamalah ma'an nas. Muamalah sama jin tuh nggak boleh. Kita, ada jin, ada setan, kolong wewe, susur ngesot, segala macam mungkin. Tapi kita nggak dibenarkan untuk mengetahui secara detail, nggak boleh. Dan kita hanya dikasih tahu ini nih cara-caranya. Zikir pagi petang itu paling perlu. Dengan cara apa kita mengganggu mereka? Ngencingi jin, nyiram air panas atau membunuh mereka. Meskipun manusia sama sekali tidak mengetahuinya, sementara jin juga ada yang zolim dan bodoh mengganggu kita. Buka surat Al-Jin ayat 11, Pak. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan ada dahulu, kata Allah, orang-orang jahiliyah itu ketika mereka melewati tempat-tempat keramat, mereka itu berlindung kepada penunggu keramat. Istilah kita apa? Numpang-numpang. Anak bagong mau lewat misalkan. Numpang-numpang anak manusia. Ini nggak boleh. Pada saat dia mengatakan numpang-numpang, maka hakikatnya dia telah mengikrarkan diri untuk minta pelindungan kepada zin. Fazaduhum rohaqa. Maka zin itu akan menambah kesesatan kepada mereka. Terus harus gimana? Lewat kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa insyaallah bikum lahikun. A'udzu bikalim. Ada zikir pagi, zikir petang. Nggak usah numpang-numpang anak bagong mau lewat, anak segala macam, nggak usah. Bismillah. Ya. Beberapa adab yang perlu diperhatikan ini terakhir. Kita akan lanjutkan nanti di masing-masing yang akan datang. Beberapa adab yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin membuang air rebusan, membuang air bekas rebus Indomie atau air panas atau kopi panas. Apa pertama? Aktifkan zikir pagi petang. Ya. Karena zikir pagi petang ibarat baju besi bagi manusia yang menjadi sebab Allah melindungi orang yang rutin membacanya dari gangguan makhluk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kedua, hindari membuang air di tempat yang umumnya dihuni jin. Ya, sebagian ulama menyarankan agar tidak dibuang di kamar mandi. Karena kamar mandi termasuk tempat favorit jin dalam rumah. Nabi SAW bersabda dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah SAW ketika nunjuk hammam? Hammam itu tempat mandi. Inna hadhil khusus mukhtadarrah. Fa idza ata ahadukumul khala falyaqul a'udzu billahi minal khubuth wal khaba'ith. Sesungguhnya tempat buang air itu dikerubuti, disenangi oleh setan. Karena itu apabila kalian masuk toilet, bacalah a'udzubillahi minal khubuth
wal khaba'is. Dalam hadis dikatakan ketika Anda mendengar suara azan, sementara Anda belum wudu, Anda kepengen pipis, jangan masuk ke kamar mandi. Karena ketika Anda azan berkumandang, setan, jin dan bangsanya itu masuk ke dalam kamar mandi. Kapan kita masuknya? Pada saat nanti sudah selesai. Di dalam fatwa Islam dikatakan hendaknya setiap muslim hati-hati ketika membuang air panas di kamar mandi atau tempat lain agar tidak mengenai jin. Sementara dia tidak tahu. Nah, semacam ini berdasarkan realita di lapangan. Meskipun kami tidak mengetahui ada riwayat dari Nabi SAW maupun para sahabat. Ada satu cerita, Pak. Di artikel itu dikatakan termasuk yang perlu dihindari adalah apa? Membuang air panas di lubang-lubang tanah. Dari Qatadah, dari Abdullah bin Sirjis, Rasul mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil juhri." Rasul itu melarang kita pipis di lubang. Ya, jangan. Qatadah ditanya, "Mengapa kencing di lubang dilarang?" Kata Rasulullah SAW, "Innaha masakinul jin." Lubang itu tempat persembunyian jin. Ketiga, jika diperlukan baca basmalah sebelum membuang air panas. Misal, ketika kondisi kita berada di tempat asing atau kita merasa sangat khawatir dengan satu tempat tertentu, kita bisa membaca basmalah sebelum membuang air panas. Ada yang bilang ta'awud silakan, basmalah silakan. Syekh Abdurrahman Al-Barraq itu pernah ditanya, apa ada anjuran untuk membaca basmalah ketika seseorang membuang air panas? Beliau mengatakan, saya tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan membaca basmalah secara khusus untuk kasus yang disebutkan. Akan tetapi menyebut nama Allah termasuk salah satu sebab yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu bisa mengusir syaitan dan menghalangi kejahatan mereka, sebagaimana kita dianjurkan untuk membaca basmalah ketika tidur atau ketika masuk rumah. Jadi dalilnya itu apa? Ketika kita melakukan amal kebaikan baca bismillah, maka tidak ada yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh beliau, saya berharap apa yang dilakukan masyarakat dengan membaca basmalah ketika membuang air panas, sebagaimana yang ditanyakan, ini saya berharap termasuk perbuatan baik. Karena membuang air panas terlebih di tempat-tempat yang mungkin dihuni jin, dikhawatirkan akan menyebabkan balas dendam. Jika seseorang baca basmalah, ini bisa menjadi sebab menjauhkan dari kekhawatiran akan dampak kejahatan syaitan. Ini kisah, Pak, nyata. Kisah meruqyah jin. Syekh Abdul Aziz As-Sidan itu menceritakan, saya pernah menghadiri acara ruqyah orang yang kesurupan. Terjadi dialog antara jin dan peruqyah. Apa kata yang ruqyah? Mengapa kau masuk ke badan orang ini? Si jin bilang, orang ini membuang air mendidih dan mengenai anakku sampai mati. Ya, si ruqyah bilang, itu karena dia kan nggak tahu ada anakmu di tempat itu. Kalau ada juga nggak akan dia buang ke sana. Jin itu bilang, mengapa dia tidak membaca basmalah sehingga anakku bisa menghindar sebelum dia buang air panas. Artinya apa? Pada saat kita baca bismillah, setan itu menghindar. Oh, ada bangsa manusia yang sudah izin pamit untuk membuang air ke tempat yang berlubang. Insyaallah, ya. Kemudian yang keempat kita akan lanjutkan di sesi malas ini akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.